tinggal di mana? Banyuwangi, Pak. Ya, sehari-harinya apa? Saya ada usaha di Papua. Di Saya, Papua. Iya. Nah, ini yang sedekah 10 juta ibu atau ibu? Ibu Paina. Yang sedekah 10 juta ibu? Ya. Kok nekat sedekah 10 juta? Gimana Saya mulai ceritanya? 2024 sudah lihat YouTube, Pak. Saya tapi tidak mampu mau sedekah ke sini. Jadi tetap saya melaksanakan apa tugasnya. Jadi ini ada rezeki saya langsung ke sini, Pak. Nah, ibu sehari-hari apa kegiatannya? Ya itu warung sate Apa? di Papua, warung sate. Warung sate. Iya, di Jawa ndak kerja, Pak. Dagangnya di mana? Di Papua. Di Papua. Ya, ada orang-orang yang kerja di situ. Oh, ada yang kerja di situ. Iya, tapi karena memang saya kuat, Pak. Ujian ini luar biasa, Pak. Ujiannya apa? Saya ini ribut sama anak, sama suami, sudah beli tiket, saya jatuh ini, Pak. Saya jatuh, Pak. Ini. Kapan jatuhnya? Sudah beli tiket hari Kamis, saya hari Jumat, saya malam Jumat jatuh, Pak. Ini, Pak. Malam Jumat kemarin. Malam. Ibu dari Papua ke sini sama siapa? Ya, sama bapaknya naik pesawat. Bapaknya kemana sekarang? Ada di luar. Oh ya. Waktu adiknya meninggal saya, Pak, pulang. Jadi ibu dari Papua berdua sama suami. Iya. Jatuhnya di mana? Jatuh di rumah di Jawa, di Banyuwangi, Pak. Di Banyuwangi. Iya, langsung terlempar begitu. Ini di sini bonjot, Pak. Oh iya. Dari cobaan-cobaan yang keras saya mau kepingin nyampe Nah, ini ke ketemu sini. sama dia di mana? Ini ke Punaktan. Di Tangerang. Di Loh, Tangerang. ini bisa ketemu di mana? Ibunya terbang dari Banyuwangi ke Tangerang, jadi saya jemput, nginep di kontrakan saya. Oh. Saya antar ke sini. Iya, Oh, mbaknya asli mana? Banyuwangi juga. Banyuwangi. Oh iya. Kok bisa kenal sama ibu? Saya Menantunya. Hah? Menantu. Ini menantu? Iya, Jadi anaknya ibu kawin sama mbaknya? keponakan. Oh, keponakan? Iya, Pak. Oh iya. Iya. Oh, jadi suami sama ibu Iya. yang kelempar ibu? Iya. Harusnya yang kelempar bapak aja ya. Kalau boleh, Pak. Urut bu, sembuh, tenang aja. Iya. Nanti saya urut Ini gratis. saya enggak kuat ini, Pak. Nggak ada penahanan ini. Hah? Kayak gula tinggi, Pak. Oh, gula tinggi. Iya. Oh, iya. Enggak ada penahanan. Jadi pakai tongkat udah berapa lama? Tidak, baru kemarin, Pak, beli untuk penahanan saja. Jadi udah berapa lama pakai tongkat? Kemarin dulu 2 hari. 2 hari. Iya. Sebelumnya nggak pakai tongkat? Enggak. Oh, bisa lari. Enggak bisa lari, Pak. Nah, jadi ibu yang nonton YouTube saya ibu. Ya, ibu, bapaknya, Pak. Bapak nonton? Iya, YouTube itu. Oh, Saya bapaknya bikin. kenapa nggak suruh masuk? Bapaknya mau masuk apa nggak? Ini gantinya katanya. Oh iya, nggak apa-apa, ajak masuk bapaknya. Biar ini. Bapaknya panggil. Suto, Pak Pak Suto. Suto. Pak Suto yang lagi makan soto. Mulai dulu, Pak, saya nonton di YouTube itu di Papua itu. Iya. Tapi masih belum ada bekal mau ke sini. Terus, kok ibu tertarik sama YouTube RDI? Kenapa? Iya, toh. Saya kepingin ke sini. Saya jual mobil murah-murah, saya jual. untuk Mobil ke sini. apa? Untuk ke sini, Pak. Mobil apa? Apa? Kenapa dia bedanya cak mamang lalu kalau gitu? Apa Ayla? Iya. Agia. Agia. Ah? Agia yang murah itu. Agia. Iya, yang kecil. Agia. Jadi sekarang ke RDI apa hajatnya? Mana mic-nya, kasih dia. Amit. Jadi hajatnya apa? Hajatnya saya kepingin kayak Mbak Lisa sama Mas Abi. Jual beli Kaya besi raya, bekas. takjil melintir. Jual beli besi bekas mau. Dia kan bisnisnya jual beli besi bekas. Ya saya usahanya Kan lain dagang tuh, Pak. sate. Iya. Jual beli sate bekas mau gak? Enggak. Jadi gini bu. Nomor 1, kalau ibu pengen kaya raya tajil melintir, kuncinya 1. Iya, Pak. Ibu mulutnya kurangin bawel. Nah, ibu bawel gak? Tidak. Enggak. Enggak. Nah, mana kertas 18? Kasih lihat, coba ada gak sifat 18? Apa itu 18 mana? Niki, muka, niki.
Muka suntuk. Nah, coba 18. Ada gak tuh sifatnya di ibu 18? Muka suntuk. Enggak Pak, saya enggak bawel Pak. Ini suaminya. Ayo bos, duduk situ bos. Ayo duduk situ bos. Suaminya umurnya berapa? 62. 62. Istrinya umurnya berapa? 60. 60. Iya. Saya pikir tadi bapak anaknya ibu. Muda bener. Nah, kasih mic-nya ke bapak. Udah nggak apa-apa, ayo pegang. Kok bapak mau ke RDAY gimana ceritanya pak? Belum bisa masih Hah? Oh, Hajatnya kok apa? Niate, cita-cita niatnya terlaksana itu, sampai ke sini. Hah? Sudah terlaksana nyampe ke sini. Sana sudah nyampe ke sini. Ya, jadi bapak cita-citanya apa nih? Datang ke RDAY keinginannya apa? Cita-citanya apa? Mau sedekah. Maunya sedekah lagi. Terus? Tadi ibu bilang katanya mau kaya raya tajir melintir. Iya. Di hari tuanya nggak mau kerja. Iya, saya Duit enggak mau datang kerja. sendiri. Iya. Punya uang 200 miliar. Alhamdulillah. Oh iya, bos terangin bos. 1, 2, 3 bos. Terangin, nih liatin. Sama-sama orang Jawa Timur. Iya, Bapak sekalian, hajat Bapak Ibu terkabul, ilmu dasar RDAY yang utama adalah harus bikin takjub Allah. Iya. Yang utama bikin takjub Allah. Kenapa harus bikin takjub Allah? Supaya Allah juga bikin takjub kepada kita. Iya. Ya. Pasti diangkat derajatnya. Amin. Allah. Nah, caranya bikin takjub gimana? Yang pertama dengan cara sedekah ekstrim. 67. Ya. Yang pertama harus dengan sedekah ekstrim. Apa itu sedekah ekstrim? Sedekah yang jumlahnya banyak, ekstrim. Kalau yang omsetnya sudah banyak. Iya. Yang kedua ekstrim itu dalam artian maksa. Jadi prosentasenya lebih besar daripada sekedarnya. Luar biasa begitu. Ini kalau sedekah 20 juta kan saya tadi sudah ditulis 10 juta. Iya. Mau 20 juta bisa kah? Ditambah lagi. Iya. Nanti bilang Pak Haji. Iya, Ya, 20 juta. 20 juta. Pasti hajatnya cepat terkabul. Iya. Yang kedua itu akan sedekah. Ya, sedekah ekstrim. Kenapa sedekah itu juga utama? Karena di Al-Quran itu disebutkan sedekah itu ibarat biji yang tumbuh, satu biji tumbuh dengan tujuh tangkai. Biji tumbuh 7 gini. 7 tangkai. Masing-masing tangkainya berbuah 100. Berarti tumbuh berapa itu? 700. Artinya kalau kita sedekah 1, nilainya akan diganti oleh Allah 700 kali lipat. Sedekah seperti itu. Tetapi di akhir ayat Allah tidak sekedar 700, tapi kata Allah, dan Allah melipat gandakan yang lebih banyak sesuai yang Allah kehendaki. Jadi Allah bisa memberikan yang lebih dari itu. Jadi itu ancar-ancar saja. Tapi Allah akan melipat gandakan yang lebih lagi.
Lebihnya berapa? Bisa 1.000, bisa 10.000, bisa 100.000, bisa 1 juta kali lipat. Nah itu kita yakin saja, yang penting kita niatkan semuanya Niat karena sedekah. Allah semata. Iya. Yang kedua dengan cara ibadah ekstrim. Apa itu ibadah ekstrim? Sesuatu yang kita lakukan semata-mata hanya karena Allah. Jadi ada 7 hal yang dibekali kepada kita oleh Pak Haji yang harus kita pegang secara kuat. Yang pertama, ada 7 kan tadi pesannya Pak Haji? 7. Nah, 7. 1. Bapak, mbaknya, dan ibu harus menjadi manusia yang legowo. Nggih, nggih. Aslinya putih? Banyuwangi. Banyuwangi. Banyune wangi. Nah, ceritanya luar biasa itu ya, perjuangan seorang istri ya, cerita Banyuwangi begitu ya. Nggih. Iya. Genteng. Boten Banyuwangi kota ngriki teng kula. Apale genteng. Sampai sing itu boleh. Ngetul. Baik genteng. Bikin kita ini menjadi manusia yang legowo, menerima segala ketetapan dan takdir Allah kepada kita. Apa yang telah ditetapkan kepada Bapak, Ibu, ini harus diterima dengan lapang dada. Tidak mengeluh, boten gerundel. Boten gerundel, Kula tiap berdoa kepingin sedekah kathah. boten ngeresulo. Boten. Boten. Tadi kalau rezekinya ditetapkan Allah harus ke tanah Papua, ya itu kita terima. Karena rezeki ditetapkan Allah di Papua. Di sana bisa jual sate, bisa potong sehari 20 ekor. Alhamdulillah. Sekarang baru berapa, Pak? Beli itunya, beli potongannya. Potongannya. Oh, tidak motong sendiri. Enggak. Kalau motong sendiri kira-kira habis berapa ekor itu? Ya, sama kambing, sama sapi itu mungkin ada. Oh, campur-campur. Iya. 2 ekor. Iya, sapi. 2 ekor nggak sapi habis. paling 10 kilo. Oh, iya. Kambing 1, nanti ayam yang banyak. Oh, ayam campur-campur ya, sate Iya. dicampur nih kambing. Ya. Habis berapa porsi sehari? Kalau Ya, di porsi lumayan. Iya. ada 200 porsi. Lebih ya, 200 ya. Lumayan berarti omsetnya. Sudah 20 20 tahun. tahun. Iya. 500 porsi ya. Ada 500. Ada. Oh. Mantap. 500 kali 100.000. Satu porsi pinten, Bu? Kayak kambing suwida. Oh, suwida, bener toh, hampir kan? Suwida sejatine wis wangcine tindak. Sapi 50, ayam sekawan dosa. Sekawan dosa. Oh iya. Rata-rata 50 kali 500 25 juta. Hah? 25 juta omsetnya sehari. Ya, kadang rame, kadang sepi Iya. kan putarannya. Ya. Jadi diterima, disyukurin, Iya. dijalani, disyukuri, dinikmati, walaupun harus meninggalkan tanah kelahiran ke tanah Papua. Alhamdulillah, Alhamdulillah. berkembang. Begitu ya. Dengan syukur Allah meningkatkan sekarang omsetnya 25 juta, dengan menambah syukur pasti akan meningkat menjadi 50 juta. Pasti meningkat jadi 100 juta.
punya cabang pinten Kali. Nah, nanti bisa tambah cabang lagi punya 10 cabang. Berarti kalau punya 10 cabang berarti menjadi 250 juta. Bisa menjadi 500 juta per hari. Menerima takdir dan ketetapan Allah. Yang kedua ilmu dasar RDAY yang diajarkan Pak Haji, kita harus menjadi manusia yang ibadahnya ekstrim dengan bangun jam 12. Iya. Baca Senyum. Senyum, tahajud, Mandi. Enten pandan beliau. Nggih. Enten. pandan 9 lembar. Pandan wangi, bukan pandan duri. Nggih. Pandan wangi 9 lembar. 9 lembar. Sholat tahajud witir, baca Al-Quran. Alhamdulillah. Dipraktekkan secara istiqomah. Napa istiqomah niku? Nggih. Terus menerus, konsisten. Dagangannya mesti tambah laris. Karena Allah di surat Al-Muzammil, jadi niki perintah ini tercantum di surat Al-Muzammil ayat 1 sampai 6. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Orang yang berselimut, bangunlah untuk sholat di tengah malam walaupun sedikit. Sholat malam dan baca Al-Quran menuju ke 12 juz. Walaupun baru sampai mampunya 2 juz, mboten napa-napa, enggak apa-apa. Diteruskan, nanti nambah. Yang ketiga, Bapak Ibu mbaknya harus membersihkan diri dari sifat yang tidak baik. Sifat-sifat jelek harus disobek-sobek. Kata dukul nih. Harus disobek-sobek, dilepaskan, dibuang dari dalam jiwa kita, dari dalam hati kita, harus dibuang sejauh-jauhnya. Kenapa? Karena akan menghalangi rezeki. Aura yang timbul aura negatif. Nah, kalau yang timbul aura kasih itu adalah aura yang positif. Kita positifkan energi-energi yang positif ini di dalam diri kita. Jadi orang lihat itu mancar, penjualnya bersinar, warungnya bersinar, sehingga memancing orang untuk datang. Jadi kalau ada di kegelapan malam, di situ ada cahaya, maka serangga-serangga, hewan-hewan akan menuju ke cahaya itu. Pasti. Ya. Jadi ini harus dibuang jauh-jauh. Caranya gimana? Caranya dengan cara sholat tobat. Jadi 18 ini dibersihkan dengan sholat tobat 18 kali sholat. Masing-masing 2 rakaat. 18 kali salam. Berat mboten, Pak? Mboten. Niate kula pinter kabul nyampe ke sini. Dijalani nanti mulai dari maghrib sampai dengan isya. Buka warung jam pinten? Niki buka pun jam lek tengeriku jam 8 buka, jam 2 nutup. Iya. 8 pagi buka, jam 2 nutup. Jam 2 sudah tutup? Iya, nanti jam 5 buka lagi sampai malam. Alhamdulillah ada waktu jeda ya, istirahat.
Padahal jam 2 sampai sore itu sedang enak-enaknya Iya. makan sate. Tapi kan kasihan. Imut ngedamel. Oh, istirahat dulu. Kalau sip, model sip, Boten. boten enten. Libur ya, istirahat. Jadi orang sudah hafal ya. Oh ini jamnya istirahat. Gitu. Iya. Jadi sholatnya maghrib sampai isya bisa. Saged. Nggih. Nah, ada 5 sifat yang lebih dominan lagi. Dari 18 itu ada yang dominan 5 diambil. Terserah apa saja yang diyakinin itu mengganggu banget. Mungkin ini contoh, 5 itu ada mikir, komen, ngeluh, jengkel, sedih mungkin. Nah, sifat 5 ini kita tambahi sholat masing-masing 10, 10, 10, 10, 10. Nah, waktunya terserah itu, saklonggaripun, selonggarnya. Waktu dicicil. Kenapa harus sholat tobat? Kenapa kita harus bersihkan dari sifat yang jelek? Karena Allah berjanji di surat Nuh, nanti dibukakan Mbak ya, surat Nuh ayat 10, 11, 12 nanti dibaca. Allah pasti meningkatkan, melipat gandakan harta Bapak Ibu sekalian kalau Bapak Ibu mohon ampun. Mohon ampun, membersihkan diri dengan sholat tobat itu. Dilipat gandakan. Sekarang cabangnya kalih, nanti tambah sekawan, tambah gangsal, tambah sedoso. Wah, itu ada. Kalau di Jawa Tengah jenengan lihat ada bebek goreng Pak Slamet, itu asalnya di gang masuk. Jadi di jalur protokolnya Solo itu agak ke barat, gang itu cikal bakalnya. Tapi di Solo saja bebek goreng Pak Slamet banyak puluhan. Bahkan di Bogor pun juga ada dan rame juga. Bebek goreng. Nah, sate ini namanya apa Pak? Sate ayam, nama warungnya ada. Warung Banyuwangi. Warung Banyuwangi. Banyuwangi. Apa itu? Kisah yang legenda Banyuwangi. Kisah legendane apa Pak? Sri Tanjung. Sing wong orang anu yang Minak sakti, Jinggo. Minak Jinggo. Minak Jinggo. Minak Jinggo. Iya. Lek situ pekso niku Sri Tanjung. Sing sekti kan Minak Minak Jinggo. Blambangan niku napa? Nggih. Nggih, Kula Blambangan. celak ngeriku. Oh, Blambangan. Ya, Minak Jinggo malah jadi merek rokok. Nah, jadi dipraktekkan 1, 2, 3. Sudah 3 Bu nggih, Pak? 3. Terima takdir Allah, bangun malam, tahajud, baca Quran, sholat tobat, membersihkan diri, karena Allah berjanji akan dilipat gandakan harta kita. Janjinya banyak, tapi yang kita utamakan ini kita sampaikan 1 dulu. Nanti kalau dibaca sendiri banyak, ada 5. Yang keempat, 1, 2, 3, 4. Yang keempat, Bapak Ibu tidak boleh mengingat-ingat masa lalu. Masa lalu baik itu yang baik maupun masa lalu apalagi yang tidak baik. Tidak baik itu contohnya pernah orang nipu ibu, nipu bapak. Pernah punya pinjaman ke bapak ibu, nggak dibayar-bayar sampai sekarang. Nagih, oh inget aja nggak boleh kata Pak Haji, apalagi ditagih. Udah dilupakan. Jadi dilihatnya ke depan.
kaca spion lebih kecil daripada kaca depan, sehingga lebih luas wawasannya. Ke belakang sudah sekedar lihat aja, ingat langsung cepat. Kalau lihat spion terus nabrak. Iya. Oke. Termasuk leher kita Allah menciptakan tidak bisa berputar ke belakang. Saged mboten? Nggih. Mboten saged, Boten paling saged. pol mojok gini doang ngelirik tok. Jadi belakang itu sudah lupakan. Itu sudah berlalu. Terima itu ketetapan yang sudah ditetapkan Allah. Tidak boleh diingat-ingat masa lalu. Yang keempat, satu, dua, tiga, empat, sekarang ke lima. Yang kelima, Bapak Ibu tidak boleh berdebat. Bapak Ibu, keponakan, anak, dengan karyawan, dengan siapapun tidak boleh berdebat, adu argumen, eyel-eyelan. Nah, eyel-eyelan udah diterima saja. Kalau menyampaikan sistem udah sampaikan saja, nanti dijalani atau enggak. Cah, engko iki yo masake bumbune ini gini. Salah, oh enggak Bu, gini udah. Oh ya udah, nek kamu menurut kamu baik seperti itu dicoba. Nah, nanti kalau sudah ternyata rasanya kok beda, tuh beda kan, baru dia akan ini. Enggak usah dengan marah-marah. Berdebat. Dia punya usul, oh iya, cobonen. Gitu aja. Iya. Pak nyunduke sing penak gini loh Pak. Oh nyunduk sate itu kan macem-macem. Enten sing carane dicekeli sunduke sing tangan kiwa, tangane sing tengen sing nyunduk, enek sing tangan tengen sing nyundukke, sing aktif sunduke. Oh eneng sing carane dicekel jes sunduke langsung gini cepet. Nah, gitu. Bicara tentang sate mensate, saya sama kakak saya itu kan kalau nyunduk kan sebelum subuh sudah mulai nyunduk Pak ya. Saya dulu sudah motong, sunduk sate, ngantuk ini. Inget sampai sekarang, padahal saya masih kecil kelas 1 SD itu. Inget sampai sekarang. Dituplak sama daging ini. Itu sate. Jadi, kalau nunduk sate terampil saya ujian. Nah, itu kita tidak boleh berdebat. Karena berdebat itu akan memunculkan yang namanya jengkel, dendam, sedih, ngeluh. Jadi sifat 18 nggak akan hilang kalau kita suka berdebat. Engkel-engkelan, wis dendam akhirnya. Nah, nggak boleh. Harus bersih. Yang keenam, Bapak Ibu, untuk menghilangkan sifat yang tidak baik itu, yang setiap saat kadang terlintas, dulu yang pernah nyakiti kita, sesekali ingat kita, ada karyawan yang bandel, ada karyawan yang males, itu kan pasti terlintas jengkel. Nah, saat terlintas seperti itu, enggak boleh ditahan Pak. Setelah dihargain jangan ditahan. Nanti kalau ditahan bisa menimbulkan sakit, bisa lambung, bisa radang tenggorokan, bisa liver, bisa batu empedu. Yang biasa cepat itu mesti asam lambungnya naik kalau kita emosi, tensinya naik, darah tinggi. Nah, gimana caranya? Tidak ditahan, tapi kan tidak boleh, dikeluarkan, diungkapkan.
keluarkan secara penuh energi. Tetapi ditutup dengan ucapan yang bagus untuk kita. Orang dia bikin jengkel kok didoakan. Kita ungkapkan kejengkelan kita, tapi kita balik doanya kepada kita. Contoh karyawan bandel. Kata sing wong Jawa, karyawane Madura. Wih, Medunten nak buat. medunten anak buah nggih. Medunten jeneng nggih medunten. Asline campuran. Campuran. Oh, campur. Banyuwangi, basane Madura banyak ya. Pinggiran lek kilen Pinggiran. using. Lek kilen using. Musik nggih. Pinggiran rada lor, rada etan nggih. 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 Jadi kalau kita ada terlintas sesaat langsung ada yang bikin mancing jengkel kita, kita sumpahin, Mbak. Tapi mboten nyumpahin sing jelek. Jadi diungkapkan, ngeluarkan isi hati mawon niku dengan penuh energi. Tidak gitu. Kalau kamu bikin ulah seperti ini terus, cabangku tadi 10 cabang. Gitu. Kalau kamu bikin ulah seperti ini terus, besok bikin ulah seperti ini lagi, saya punya cabang 10 bulan ini. Kalau kamu bikin jengkel selalu, saya punya uang 10 miliar bulan ini. Apa hajat ibu, hajat bapak, hajat mbaknya yang urgent dikeluarkan saat kita mengeluarkan unek-unek kita. Unek-uneknya kudu dikeluarkan. Ingat orang yang kemarin bikin jengkel kita, bikin sakit hati kita, dia PHP kita, dia sudah bawa uang kita. Ingat rasa jengkel, rasa dendam keluar, keluarkan unek-uneknya. Kalau ada orangnya kita nggak enak, kucing bisa kita jadikan sasaran untuk diumpat. Kucing keluyuran terus, kucing keluyuran terus, kucing melebu metu omah, kucing keluar masuk rumah seenaknya saja. Kucing kamu ini keluar masuk seenaknya sendiri. Kalau kamu begini terus, saya punya uang 10 miliar bulan ini. Omset saya jadi 500 juta per hari. Gitu. Tapi unek-uneknya keluar, unek-uneknya medal. Jadi kita jadi enteng, tidak ada beban. Tapi ungkapan negatifnya keluar, hajat kita masuk positif. Yakin ya? Bisa? Harus bisa. Yang ketujuh, Bapak Ibu sekalian, kita sudah ibadah ekstrim, sudah sedekah ekstrim, sudah menahan diri dari amarah, dari sifat yang negatif. Kita sudah pancarkan inner beauty. Dari dalam hati kita terpancar energi yang positif. Sudah. Kita menghindari semua sifat-sifat yang negatif. Kenapa sifat negatif harus dihindari? Karena kalau sifat-sifat negatif itu masih muncul, maka ibadah-ibadah yang sempurna tadi itu akan bubar. Akan muspro, basa Jawa ini, nggih. Muspro, hilang nilainya. Jadi kalau ada pepatah mengatakan nila setitik rusak susu sebelah. Nah, yang terakhir kalau itu sudah kita kerjakan semua, maka
penutupnya adalah kita amalkan hadis Nabi yang memberi motivasi kita bahwa hajat kita pasti terkabul. Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah itu malu kalau melihat hambanya mengangkat kedua tangannya mohon hajat kepada Allah sementara Allah tidak mengabulkan. Maka Bapak Ibu selesai sholat fardu, sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, sebelum buka mukena, tetap pakai mukenanya di atas sajadah, Bapak juga masih angkat kedua tangan. Hajat diucap, tapi tidak boleh mengeluh, tidak boleh merengek, tidak boleh menangis, tapi dengan syukur. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih Allah, bulan ini cabang saya sudah 10 cabang. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Terima kasih Allah, omset saya bulan ini sudah 250 juta. Padahal baru 50 juta. Nah, kita sudah ucap tambah 01. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih Allah, omset saya bulan ini sudah 500 juta. Itu positif, hajatnya seperti itu dengan syukur. Kenapa syukur? Karena dengan syukur itu menjadi pintu rezeki. La ing sakartum la azidanakum. Kalau kalian mensyukuri nikmat yang sudah aku berikan, pasti akan aku lipat gandakan lagi nikmat-nikmat dariku yang lainnya. Syukur dengan 2 cabang, pasti Allah akan lipat gandakan jadi pinten? Sedoso cabang. Syukur dengan omset yang 50 juta, pasti Allah akan lipat gandakan dengan 500 juta. Pasti. Yakin? 7 ya? 1. Terima takdir Allah. 2. Bangun malam belum jam 12. Sholat baca Al-Quran 12. 3. Bersihkan diri dengan sholat tobat. 4. Tidak boleh mengingat masa lalu, lupakan biar kita tidak negatif lagi. 5. Tidak boleh berdebat, bapak, ibu, ponakan, anak, karyawannya, tidak boleh ada perdebatan. Suasana harus damai di warungnya. 6. Untuk kalau terlintas kejengkelan, ucapkan yang positif, sumpahin yang positif. 7. Munajat kepada Allah, sugesti, afirmasi, meditasi, menenangkan diri sehingga warungnya jadi harum mewangi seperti namanya kampung dan nama warung, banyunya wangi. Bisa Bapak? Bisa, nggih. Sip. Nanti ada ahli tulang Pak Haji. Ya nanti diurut. Nanti diurut. Iya, Pak. Gratis, tinggal diurut aja. Panggil, ntar kita yang bayar aja. Ke Pak Haji, Yanto. Mau tadi kan sudah 10 juta. Mau sedekah 10 juta lagi. Hari ini. Hari ini. Oh iya. 20 Pak Haji. 20. Iya. Jadi gini, Bu. Ibu paksain sama mantunya ibu sama bapak, ini ilmu baru. Ilmu baru. Jadi ayatnya gini, berprasangka baiklah kepadaku. Kalau di Al-Quran begitu, kalau bahasa kita namanya meditasi. Jadi ibu duduk sambil pejamkan mata, ibu isinya syukur. Terima kasih Allah, terima kasih Allah.
terima kasih Allah, terima kasih Allah, atau alhamdulillah, 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 alhamdulillah 9 kali. Allah udah kabulkan semua doa saya. Saya tidak bekerja tapi saya punya omset 10 miliar per bulan. Terima kasih Allah. Terima kasih Allah, Allah kasih saya sehat, normal, tidak ada penyakit satupun. Jadi yang bagus-bagus ibu sebutin. Iya. Ini namanya meditasi. Kalau di Al-Quran ayatnya berprasangka baiklah kepadaku. Nyambung maksud saya? Kapan Pak Haji? Kapan aja. Kalau Bapak senggang, Ibu senggang, duduk merenung. Kalau bisa tidak ada orang di rumah lagi sendiri. Karena kalau ada orang takutnya iya gangguin. Jadi mesti sendiri. Jadi anak-anak pada sekolah, sepi, udah pada masak, matiin kompor. Nah, ibu duduk di kamar, kunci, ibu meditasi. Kalau di Al-Quran ayatnya berprasangka baiklah kepadaku. Nah, biasanya tuh terkabulnya hari itu. Kalau belum, ulangi lagi. Kalau belum terkabul, ulangi lagi. Kalau belum terkabul, ulangi lagi. Kalau belum terkabul, ulangi lagi. Nah, pada saat meditasi, ucapnya cuma satu. Syukur. Terima kasih Allah. Putra-putra saya dikasih kecerdasan yang luar biasa. Ranking. Nilainya bagus. Terima kasih Allah. Suami saya di kantor rezekinya banyak. Terima kasih Allah. Putri saya di kantor banyak temannya, pimpinannya sayang. Jadi yang diucap positif aja. Kan saya tanya, bos, kenapa lu bisa cair 300 miliar? Gue penasaran nih. Makanya tadi kita tanya sama dia. Gue meditasi. Kalau ilmunya Pak Haji, berprasangka baiklah kepadaku. Jadi gue ngomong ke Allah yang baik-baik. Nggak ada yang negatif. Satu pun nggak ada yang negatif. Jadi yang positif semua. Terima kasih Allah. Sekarang saya udah punya kendaraan Pajero Sport Dakar. Buat Bapak ya, kalau saya udah nggak berlaku. Karena saya udah nggak level Pajero. Saya udah pakainya Hummer. Terima kasih Allah. Sekarang saya punya Hummer 5. Nah, saya begitu. Kalau Bapak jangan, karena Bapak nggak mungkin Bapak naik Hummer. Nanti semua orang pada demo. Jadi Bapak cocoknya Pajero aja. Kalau nggak Fortuner. Terima kasih Allah. Saya udah dikasih Pajero. Padahal belum. Tapi kita ngomongnya yang bagus-bagus. Terima kasih Allah. Saya udah dikasih rumah 1000 meter. Buat Bapak, kalau saya nggak berlaku, kan rumah saya udah 1000 meter. Terima kasih Allah. Sekarang saya punya sapi. Nah Bapak bisa, kalau saya enggak, kan saya udah ada sapi. Saya tinggal yang belum punya gajah. Nah, terima kasih Allah. Saya ngobrol sama gajah. Nah ini gajah nih. Terima kasih. Nyambung gak maksud saya? Yang diomong isinya positif. Tapi ngomongnya harus sendiri. Dan tidak boleh ada orang yang lihat. Namanya meditasi. Kalau bahasa Indonesia. Kalau bahasa di Al-Qurannya, berprasangka baiklah kepadaku. Jadi kita harus prasangka baik. Jadi ngomong yang bagus-bagus. Terima kasih Allah. Sekarang anak saya udah diangkat. Gajinya sekarang sebulan udah 50 juta. Padahal belum. Tapi ngomongnya 50 juta. Menuju ke sana. Nah dari yang saya terangin ini, ada gak yang mau ditanyain? Ibu sama Bapak? Ya sudah cukup Pak Haji. Apa? Cukup, sudah paham saya. Paham ya? Ya. Bapak? Iya. Mbaknya? Sudah ya? Terus kedua nih Bu. Saya mau hajatnya Ibu cair 10 miliar tiap bulan. Iya Pak Haji. Gimana caranya? Cara singkat di samping meditasi sama prasangka baik duduk Iya, sila. iya Pak Haji. Ibu wajib nyusuin suami. Kalau saya boleh tahu kapan Ibu terakhir nyusuin suami? Bahasa Banyuwanginya apa kalau nyusuin suami? Tidak pernah. Enggak pernah. Nah, berani gak Ibu pulang dari sini nyusuin suami? Berani. Nah. Sudah dibilangin Pak Haji. Apa? Sudah dibilangin Pak Haji. Udah. Ibu yang mau nawarin dulu atau Bapak yang minta? Ibu. Ibu yang nawarin dulu? Ya. Oke. Pak, kalau ditawarin Ibu suruh nyusu mau gak Pak? Mau Pak Haji.
Emang maunya lo. Nah, bapak sama ibu kapan nih mau mulai nyusuin kalau boleh tahu saya? Belum. Kapan mau mulai? Ya nanti kalau pulang. Selama perjalanan nggak bisa? Enggak. Biar nanti nyampe Banyuwangi langsung terkabul. Naik pesawat terus ke anaknya ini. Nah, di anak tidurnya di mana nih kalau boleh tahu Di nih? kontrakan. Hah? Kontrakan. Oh iya. Bisa gak nanti anak sama mantu sama cucu suruh pada pergi semua, nah ibu nyusuin. Nah mau saya itu. Kedua, bapak sama ibu kalau lagi berdebat, adu argumen, siapa nih yang mau ngalah biar cepat terkabul? Saya. Berani? Saya ngalah. Berani ngalah? Oh iya, jadi bapak dia berani ngalah ya? Nah, resikonya kalau ibu nggak mau ngalah apa? Tidak pernah bapaknya, pasti saya yang mengalah. Oh. Jadi Bapaknya itu kalau ngambek tidak bisa, saya yang mengalah. Daripada ribet, mengalah saja. ya, bisa gak kalau nanti mau menaklukkan emosi suami, ibu menyusui suami, bisa gak? Bisa. Gimana Pak, kalau Bapak lagi emosi, lagi panas, langsung ditawarin nyusu, Bapak langsung ngempeng, bisa? Bisa Pak Haji. Oke, jadi ibu kalau bisa usahain jangan pakai BH ya, Alhamdulillah. biar gampang melorotinnya ya. Iya. Oke, siapin kasih centong satu, uang bibit satu. Ya, siap. Sama itu diurut, panggil Pak itu, cari kamar diurut dulu. Nanti ibu diurut ya bu, sembuh. Ibu mau nginep di sini atau mau nginep di anaknya? Nginep di anaknya aja. Begini ini. Hah? Ya enggak nginep di gini aja. Kalau di sini bapak dia diurut dulu. Nanti sore urut lagi. Iya. Besok malam urut lagi. Iya. Diurut sampai tangannya seukuran alat kelamin bapak. Sekarang kan tangannya kecil. Nggak kuat. Nah, Tangannya lemes. tangannya lemas. Saya maunya tangannya keras seperti alat kelaminnya suami. Iya. Nanti bapak diurut. Nah nanti obatnya Pak, nanti kalau sampai di Banyuwangi, kakinya ibu dipecut pakai belut. Kalau di Banyuwangi apa namanya tuh? Welut. Belut juga. Welut. Welut. Nah, dipecut pakai welut 9 kali. Sehari 3 kali. Selama 9 hari. Nanti kakinya keras. Nah, nanti ibu bisa lari Pak. Sekarang kan nggak bisa lari. Nah, cara ngetesnya, Bapak cari tetangga Bapak yang punya anjing herder. Itu udah ada. Nggak ada, ya di bawah ada. Nanti Bapak dilepas anjing herder, ibu lari ya. Takut biar lari. Biar lari. Ah, iya. Takut digigit. Apa? Takut digigit. Lari. Iya. Jadi nanti ibu paksain tiap hari meditasi. Iya, Pak. Membayangkan yang terbaik. Iya, Pak Haji. Bisa? Iya. Oke. Centong. Ajarin nyentongin duit 10 miliar. Setiap bulan cair 10 miliar. Liatin Pak. Nih, Nyentongin. nanti dikasih centong keramat. Nanti prakteknya begini. Nanti ini contoh, nanti dikembangkan sendiri ya. Bahasanya sesuai bahasa Banyuwangi boleh ya, bahasanya disesuaikan. Ini contoh. Mulainya gini, ditata ini kan ada gambar, biar gini biar kesentuh semua saat dicentong. Biar tidak atasnya doang. Fotonya ganteng kan, kayak bapak, senyum, ya. Yang ceweknya cantik-cantik, menari, bergembira, bersenang-senang, menari, nggak ada yang sedih, senang, ya. Pembukanya gini, Bismillahirrohmanirrohim. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya anak yatim RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar
wasilah cara yang saya kerjakan ini Allah kabulkan. Pasti Allah kabulkan. Dipanggil, ganteng, 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 ganteng datang ya. Datang ke rumah saya sini. Masuk ke kamar, masuk ke almari, masuk ke rekening, undang, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya. Undang, ajak kawanmu datang ke sini sebanyak-banyaknya. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. Undang, ajak ya kawanmu sebanyak-banyaknya ke sini ya. Komunikasi. Diulang-ulang, dikerjakan habis sholat boleh. Waktu luang dikerjakan. Nggak ada ketentuan kapan dan berapa kali. Selonggarnya Bapak. Iya Put, siapin kamar Put. Ya, Nginep di sini ibunya. satu-satu ya. Nanti diurut. Ini juga. Mau nginep berapa Ah, penting ada hari saya. Ibu? Iya. Mau berapa hari nginepnya? Tinggal di sini mau berapa hari? Seminggu, Telung dino. sebulan, Telung dino. Telung sih. dino. telung dino. Jaga ini. Kerja. Hah? Private dong. 3 hari wis sih, empuk gampang to. Empuk Boten iso- sesasi. Boten sesasi. Sebulan. Seminggu. Oh, Ya seminggu. seminggu wis. Seminggu istirahat, ben sehat. Nggih. Diurut tiap hari, Pak. Seminggu, Mbak. Ben, langsung diantar ke Pak Agus. Diurut tiap hari. Tangannya biar dirapiin. Jatuh. Diurut tiap hari. Iki lakon. Sehari 2 kali diurut biar nanti langsung sembuh. Ya. Ibu nanti diurut harus sembuh Iya. dan pasti sembuh. Iya. Ya. Yuk, Nggih. terkabul. Amin. Sip. Makasih ya. Ya, Masih pelan. kurang 10 juta nih saya mau bayar. Oh, boleh. Put. Nih, kasih tahu. Tadi bayar 10. Ya, mau sedekah lagi? Iya 20. Boleh. Yuk. Sana sama Mbak Putri. Ya. Ayo bangun. Sip. Bangun. Ya, gadis pakai tongkat. Nanti main sinetron ya. Gadis bisa terbang pakai tongkat. Sana, beri kok. 10.